Halo, selamat malam teman-teman online semua. Sambil menunggu yang join malam hari ini, eh kita tunggu dulu ya teman-teman yang masih mau join, bisa dipersilakan langsung join. Kalau misalkan sudah ada notifikasinya, saya tunggu. Nanti kita akan live dengan pembicara kita jam 7 pas, oke? Jangan lupa segera gabung ya. Oke, udah ada yang join nih. Saya sapa dulu ya. Halo, Ibu Stefani. Halo Ibu, selamat malam. Oke, kita sambil menunggu yang lain. Jumpa lagi kita pada malam hari ini, yaitu kita ada di live Instagram bersama bisplus.id. Setelah kita libur lama, akhirnya kita mengadakan live Instagram lagi, begitu ya. Oke, libur kita lumayan lama nih kemarin. Ya, kita masih mengumpulkan, mungkin ada beberapa yang baru masuk di hari Kamis atau bahkan di hari Senin sudah masuk. Mungkin kita masih mengumpulkan semangat untuk bekerja lagi, memulai semangat untuk efektif bekerja lagi di minggu-minggu setelah kita lebaran kemarin, dan liburannya juga lumayan lama, ada 4 hari. Begitu. Oke, sudah lumayan banyak nih yang join. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke, bagi teman-teman yang sudah join, barangkali mau ngasih tahu temennya kalau misalkan di Bismus ini lagi ada mau ada live Instagram bahas mengenai manpower planning di malam ini, itu bisa info ke teman-temannya supaya bisa langsung join dan jangan sampai ketinggalan. Kalau kita nanti sudah di tengah-tengah baru join, takutnya kepotong gitu. Halo Pak David, selamat malam. Selamat malam Pak Heno. Oh, Pak Heno sudah join. Ada Pak Martinus Eko, ada Ibu Cindy, ada Bu Ratna. Halo semuanya, selamat malam. Oke, akan saya sampaikan lagi kalau misalkan malam ini kita akan membahas mengenai manpower planning. Mungkin beberapa di antara kita sudah ada yang pernah mendengar mengenai manpower planning karena berhubungan dengan HRD, atau mungkin lebih familiar dengan yang namanya perencanaan tenaga kerja. Tapi ada biasanya yang bertanya, apa sih manpower planning itu? Penting nggak sih manpower planning kita terapkan di perusahaan? Begitu. Karena mungkin nggak semua perusahaan sudah menerapkan manpower planning. Makanya di malam hari ini kita akan sama-sama sharing dengan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Pak Heno, mengenai manpower planning. Karena Pak Heno sendiri sudah berpengalaman di bidang HRD kurang lebih 10 tahun lebih. Jadi kalau misalkan kita sharing-sharing dengan orang yang sudah berpengalaman lama, itu mungkin lebih enak dan lebih jelas nanti infonya. Oke, tadi saya sudah nyapa beberapa teman-teman yang sudah join di malam hari ini. Saya akan, mungkin ada beberapa yang tanya, ini siapa sih yang ngomong di Bisplus gitu ya. Karena mungkin yang sering kelihatan kalau misalkan teman-teman sudah join, sudah pernah bekerja sama dengan Bisplus, mungkin beberapa yang pernah bertemu itu dengan konsultan langsung begitu. Oke, saya akan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Novi, saya di bagian training eksekutif. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau mengadakan training di perusahaan atau mengajukan proposal penawaran, itu nanti bisa menghubungi saya di bagian training begitu. Oke, saya akan undang Pak Henok dulu untuk kita live webinar pada malam hari ini. Sebentar. Oke, saya akan undang Pak Heno. Halo malam Pak Heno. Ini sudah keluar Pak Henonya. Halo Malam Pak. semuanya. Malam Pak. Lagi Bu di rumah Novi, Pak? malam. Ya, lagi di rumah.
Oke, sudah mulai aktif bekerja, Pak? Sudah mulai aktif bekerja. Nah, ini ada Pak David juga. Malam, Pak David. Malam Pak, malam Novi, malam Rame Pak nih Eno, kita malam ini, Pak. sehat ya Pak Eno, Sehat Pak, puji Tuhan, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana, Pak? Habis liburan panjang? Di rumah aja, Pak, liburan panjangnya ya, Pak? Ya, di rumah aja. Kebetulan apa namanya sempurna sih, banyak aktivitas yang dilakukan anak-anak supaya liburannya nggak bosan. Kalau misalnya liburan Mm-mm. tapi aktivitasnya yang seperti kemarin mungkin bosan ya. Tapi kalau kita mix dengan acara atau aktivitas yang Ya. beda dengan yang lain, itu Oke, Pak, semoga kita akan mulai live webinarnya bahas mengenai manpower planning. Semoga nanti sinyal kita ini semoga tetap bagus terus. Jadi kalau kita membahas satu sama lain nanti nggak putus-putus gitu ya, Pak ya. amin amin. Oke, suara saya udah terdengar jelas ya, Pak ya di sini ya. Cukup cukup jelas Bu. Oke, oke Pak. Ini saya akan ulangi lagi. Kalau manpower planning, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih itu manpower planning, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan perencanaan tenaga kerja. Tapi teman-teman sendiri belum tahu arti sebenarnya manpower planning sendiri buat perusahaan itu seperti apa, Pak? Sebenarnya. Ini udah mulai ya, kita mulai ya. Iya, boleh Pak, mulai Pak. Baik, yang pertama, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah yang pertama adalah bagian dari tawaran saya uh, mengikuti beberapa pendidikan atau pembelajaran misalnya maupun training dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui aktivitas saya yang saya kerja sebagai HRD, hal-hal itu yang menjadikan memiliki persepsi atau perspektif tentang manpower tersebut. Oke. Baik, tujuan utama manpower planning dengan apa yang saya pahami ya, tujuan utamanya cuma satu, lebih, Iya, yaitu Pak. cuan. Tujuan utamanya adalah cuan. Cuan ya, Pak Kalau ya. di bisnis, di perusahaan tujuan utamanya cuan atau profit. Iya, iya, iya. Sehingga tujuan utamanya cuan atau profit, kita perlu untuk melihat atau mengkondisikan agar cuan atau profit itu dapat diperoleh. Mengapa demikian? Ketika perusahaan profit, maka tuntutan yang di bawahnya juga akan merasakan bonus dan lain sebagainya. Ketika perusahaan profit, mulai level direktur sampai staf sampai buruh juga akan merasakan seperti itu. Oleh karena itu di yang saya pahami dan ketahui bahwa profit itu ada dua. Ini Iya, kan Pak. untuk ini ya, planning power planningnya ya. Jadi Iya. ada semacam teori di belakang. Jadi profit ada dua. Pertama itu omset, yang kedua adalah efisiensi cost. Kalau omset itu kerjaannya marketing lah ya, dengan berbagai ide dan sebagainya. Tapi efisiensi cost ini kerjaan bersama. Mulai itu HR, mulai itu FA, mulai juga menjadi tujuan utama melakukan efisiensi dan efektivitas cost. Karena kalau efisiensi dan efektivitas cost ini dapat kita jaga dengan baik, maka profit itu semakin besar. Percuma omset yang tinggi, tapi efisiensi cost-nya atau budget cost-nya juga naik, sehingga profitnya akan mengecil seperti itu. Oke, berarti Berikutnya, sebenarnya ya silakan iya, silakan. Pak. Gimana, Pak? Nah, di manpower planning itu adalah bagian dari untuk melakukan efektivitas cost, efisiensi. Gitu. Oke, oke, Pak. Jadi
bagian atau masuk dalam kuadran melakukan efisiensi efektivitas seperti itu. Jadi tujuan utama para pengusaha, para juragan, para bos, mengapa kok kita perlu melakukan manpower planning supaya efektivitas cost dan efisiensi cost itu kita rasakan. Seperti itu. Oke, Pak. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Ini lumayan banyak Pak yang baru join. Mungkin yang baru join ini masih belum tahu pembicara kita ini siapa gitu Pak ya. Nanti saya kenalkan lagi. Live IG malam ini kita membahas mengenai manpower planning dan strateginya. Untuk pembicara kita yang tadi bicara mungkin yang baru join itu pada bertanya-tanya ini siapa sih yang ngomong sebenarnya gitu ya Pak ya. Kalau nggak kenal kan maka tak sayang gitu Pak katanya. Oke, akan saya kenalkan lagi. Selamat malam semua yang baru join live IG-nya BizPlus malam ini. Oke, saya akan perkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita malam ini Pak Heno Indriarto. Beliau adalah seorang HRD yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Begitu ya Pak Heno ya? Yeah. Oke. Kurang lebihnya 10 tahun lebih gitu ya Pak ya? Di perusahaan apa pengalamannya? Pertama saya di perusahaan manufaktur Pak. Di perusahaan manufaktur. Kemudian manufaktur packing. Kemudian di yang ada itu ada kayu berat, di holding juga ada perusahaan yang terakhir ini di perusahaan transportasi. Oke. Jasa ya Pak ya, transportasi. Banyak bidang ya. Oke, Pak Heno, kita lanjut lagi ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Karena tadi Pak Heno menyatakan kalau misalkan manpower planning sendiri itu untuk meningkatkan efektivitas kos perusahaan. Sebenarnya kalau manpower planning itu ada waktunya nggak sih Pak? Kapan untuk dimulainya? Atau seharusnya dari awal perusahaan Bu, manpower planning ini dilakukan? Atau misalkan nanti tengah-tengah aja bisa kok, nanti waktu setelah 1 bulan, setelah misalkan 3 bulan perusahaan berdiri baru diadakan manpower planning. Jadi sebenarnya lebih efektivitas yang mana sih Pak? Kalau saya ditanya seperti itu, efektivitasnya saya jawabnya tergantung. Sekali lagi tergantung. Jadi gini, namanya manpower planning, ya ada planning A, ada planning B, ada planning C, ada planning D. Kemudian pertanyaannya mana yang paling efektif antara planning A, planning B, planning C, planning D? Menurut saya, gantung, tidak ada yang paling efektif. Yang menjadi efektif ketika itu menjawab akan kebutuhan, Bu Novi. Dikatakan efektif itu menjawab akan suatu kebutuhan. Ya, jadi kalau dikatakan mana yang paling efektif, ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa saja di proses manpower planning-nya itu di A, atau di B, atau di D. Kebutuhannya itu di B, dan kita melakukan di B, maka dia dikatakan efektif. Namanya planning itu kan dinamik, Bu Novi. Jadi kita tidak bisa melakukan bahwa yang kalau namanya mental plan itu harus nggak bisa, karena dia kalau kebutuhannya kita tahu dan kita melakukan itu, ya mudah-mudahan itu lebih bisa menjawab akan kebutuhan perusahaan seperti itu. Berarti, jadi contoh ya, saya kasih contoh. Boleh Pak, silakan. Contoh misalnya, apakah manpower planning itu bisa dilakukan sejak awal? Bisa. Nanti itu mulai proses rekrutmennya. Jadi saat rekrutmen sudah direncanakan karyawan-karyawan yang masuk pada perusahaan itu yang seperti apa. Belum rekrutmen itu diadakan proses apa? Lihat dulu speknya.
Dari job spec-nya, kemudian lahir job desk-nya. Dari job desk-nya, kemudian kita mau mencari orang seperti apa yang dapat mengerjakan job desk ini. Itu kan bagian juga dari manpower planning, Bu Novi. Tapi di awal, seperti itu. Oke, Pak. Pak, sebenarnya kalau misalkan dari kan kapannya kan kita belum pasti juga karena dari penjelasannya Pak Heno, manpower planning itu nggak cuma satu planning aja, bisa ada planning A, planning B ataupun planning C. Sebenarnya kalau misalkan manpower planning sendiri itu wajib nggak sih Pak diterapkan di perusahaan? Wajib. Tadi saya mengatakan di utama. Mengapa manpower planning wajib? Karena tujuan utama adalah cuan. Tujuan utamanya adalah profit. Dan kalau kita ngomong profit, semua juragan, semua bos, semua kepala bagian, semua direktur itu mengamini bahwa itu menjadi tujuan utama perusahaan. Kalau itu tidak terjadi, ya kita berarti kebiasaan atau seperti itu. Benar nggak kira-kira seperti itu? Oke, berarti sebenarnya manpower planning ini bisa untuk semua jenis perusahaan ya Pak ya? Mulai dari misalkan perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang benar-benar besar, itu sebenarnya semua bisa menerapkan manpower planning? Semua bisa menerapkan manpower planning. Dan manpower ini memandu kita, paling nggak memandu ya. Jadi kalau kita memastikan enggak, tapi memandu kita menggunakan langkah perusahaan, arah perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas cost. Efisiensi dan efektivitas cost. Contoh misalnya, kalau kita butuhnya itu tenaga kerja, kenapa kita harus pakai tenaga yang satu? Ketika itu kita semakin besar, tingkat gajinya semakin tinggi. Sedangkan kontribusi bagi perusahaan adalah kontribusi yang sifatnya pekerjaan yang sifatnya notatif atau pekerjaan yang ya tidak sangat seperti itu. Itu sudah bagian dari manpower planning, Bu. Oh iya Pak ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan perusahaan menerapkan manpower planning itu juga istilahnya kita nggak buang-buang budget perusahaan juga ya Pak ya, karena kita udah planning dari awal, kita butuhnya ini disesuaikan dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu. Betul. Salah satu itu ya. Ya. Salah dua, salah tiga. Ya, oke. Dari Pak David mungkin ada pertanyaan Pak ke Pak Heno, atau Pak David mau sharing-sharing pengalamannya Pak David waktu menghandle klien yang misalkan di perusahaan A ini sudah ada manpower planning Pak, jalannya gini-gini kayak gitu, atau misalkan ada kendala-kendala mengenai manpower planning dan sebagainya. Oke. Ya, kalau saya justru saya mau belajar sama Pak Heno ini. Saya mau tanya ini. Tadi kan Bapak ngomong bolak-balik cuan. Nah, itu kan menyenangkan toh Pak, cuan itu ya. Kan orang bisnis itu ya yang dicari ya profit gitu kan. Nah, tadi Bapak kasih contoh manpower planning itu bisa mulai dari awal, waktu rekrutmen, cari orang begini begitu. Pak, coba ada nggak contoh konkret gitu Pak? Misalnya pengalamannya Pak Eno nih, mungkin apa yang pernah Bapak lakukan gitu ya. Misalnya sehingga perusahaan itu benar-benar ada entah budget saving atau profit atau bagaimana gitu Pak Eno. Sudah, jadi ini sekitar tahun 2007 ya. 2007 Pak David. Saya betul seperti itu. Itu adalah bagian dari manpower planning tapi yang sudah tahap-tahap melalui proses analisis ya. Jadi ketika di dalam manpower planning itu ada namanya salah satu bagian adalah analisis atau beban kerja seperti itu. Jadi workload analisis ya. Ada di bagian packing Pak David. Di bagian packing itu tempat duduknya orang yang packing itu seperti ini. Jadi orang itu wajah ketemu dengan wajah seperti itu. Di dalam targetnya orang yang packing itu misalnya ya satu orang satu hari 100 bungkus seperti itu. Ya.
Di sini ada beberapa orang yang kurang lebih berbentuk setengah lingkaran atau yang sejajar seperti itu, tapi wajah ketemu wajah. Ya. Beberapa analisa, ketika kita ngomong analisis dan sebagainya, itu di kondisi-kondisi tertentu atau momen-momen tertentu itu hasil kerjanya, bungkusannya itu yang tadinya misalnya 100, itu jadi 60, 70, seperti itu. Menurun. Turun. Kira kita menganalisa dan mencoba untuk melakukan manpower planning itu enggak, tempatnya tetap, orangnya tetap, cuma posisinya kita balik gini. Posisinya gini. Ada punggung-punggungan ya. Oke. Dan itu efektivitasnya ya orang kerja kan memang naik turun. Ya kita baru buat orang kerja, tapi di grafik itu antara 90 sampai 100 sekian. Bayangkan karena apa, Pak? Karena ketika kita berhadapan-hadapan, manusia secara sosial itu suka tinggi. Ngobrol ya? Tinggi, ya. Lebih lama, tapi bukunya satu itu perumpungan 5 menit seperti itu. Ya. Apalagi kan beberapa rekan yang di bawah ini kan kebudayaan sosial kan cukup tinggi ya Pak ya. Iya. Misalnya ya ngomong ada kejadian demo atau ada kejadian BBM naik, ada kejadian politik, wah itu sudah antara bungkus sama iya. Ngomongnya lebih akeh Pak ya, ngomongnya lebih banyak gitu ya. Sehingga hanya dilakukan hasilnya berbeda. Nah itu adalah bagian dari manpower planning. Bagaimana tenaga kerja yang ada di kita itu karyawan dan ada dalam diri kita ini dapat melakukan efektivitasnya, efisien cost-nya seperti itu. Sehingga apa? Ya kembali lagi ke ya. Nah ini menarik Pak Heno. Saya tuh baru ngeh gitu ya bahwa saya tuh dari kemarin-kemarin tuh mikirnya manpower planning itu berarti perencanaan pemenuhan tenaga kerja. Jadi di bagian ini tuh perlu berapa orang. Tapi tidak hanya itu ternyata. Tidak hanya itu kan. Termasuk yang tadi Pak Henok ceritakan kalau orang kerja pun, nah ini kan juga manpower ini. Gimana kita memplanningkan supaya ketika orang ini bekerja, itu pun bisa menghasilkan efektivitas di dalam hasilnya ya, ada produktivitas yang meningkat gitu ya Pak ya. Wah ini menarik sekali Pak. Ternyata bukan hanya pengertian saya selama ini, oh ya manpower planning itu ya rekrutmen itu loh, rekrutmen gitu ya, nyari orangnya berapa butuhnya. Tapi itu ternyata only one part, hanya bagian saja ya Pak ya. Oke. Dan ternyata manpower planning bisa sangat luas sekali. Betul. Jadi saya tadi mengatakan tidak salah kalau beberapa rekan, beberapa teman dari yang itu melakukan stereotip atau pemahaman secara singkat bahwa manpower planning adalah untuk rekrutmen saja. Enggak, karena kan manusia ini terutama SDM ini kan sekali lagi kalau SDM-nya ini bagus dan memiliki nilai value yang lebih tinggi bagi perusahaan, maka SDM tersebut dapat dikatakan sebagai aset. Benar nggak Pak Dapat ya? Namanya aset memiliki nilai value yang lebih tinggi, yang memiliki feedback bagi perusahaan. Kalau tidak memiliki nilai value yang lebih tinggi, ya, namanya jadi beban atau beban perusahaan lah. Di accounting ada seperti itu, bukan aset tapi jadi beban. Liability. Jadi liability benar liability. Jadi bagaimana manusia-manusia yang bekerja pada perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk menjadikan aset. Ketika kita ngomong menjadikan aset, maka kontribusi bagi perusahaan akan jauh lebih bagus. Kontribusi lebih bagus, maka produktivitas naik. Produktivitas naik, maka profit juga akan naik. Profit naik, timbal baliknya pada
benefit, remunerasi dan lain sebagainya seperti itu. Balik lagi untuk karyawannya lagi ya Pak Eno ya. Jadi kan saling timbal balik jadinya. Ya, Betul. menarik sekali ini. Ternyata konsepnya komprehensif Pak sebenarnya Pak ya. Bukan hanya satu bagian ini tok gitu, tapi mencakup keseluruhan. Ya, Betul. ya Novi, tak kembalikan kamu Novi, silakan lanjutin. Lumayan seru ya Pak ya. Yang awalnya cuma kita kira manpower planning ya, kita butuh berapa, yang dipenuhi cuma ya itu aja gitu. Kita nggak sampai kepikiran kalau lokasi kita duduk itu sampai benar-benar diatur. Kalau kita hadap-hadapan, terutama kalau cewek sama cewek sukanya nanti gosip gitu ya Pak ya. Jadi lebih banyak gosipnya dibanding kerjanya. Kita nggak kepikiran sih Pak kalau sebenarnya manpower planning sampai sedetail itu juga gitu. Oke, makanya kalau di Bis Plus itu karyawannya duduknya ngadep tembok semua Pak. Harus pintar Pak kalau mau ngomong. Iya, mungkin dari yang terakhir Pak ada informasi yang terbaru dari Pak Heno mengenai manpower planning untuk penutupnya Pak. Nanti sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk Pak Heno dulu menyampaikan sesuatu mengenai manpower planning. Jadi, baik, terima kasih Bu Novi. Jadi yang pertama, kalau kita ngomong manpower planning itu, kalau saya analogikan. Oke Pak, silakan Pak, lanjut. Nah, maksud saya gini, tadi kan kita tanya apa itu manpower planning. Oh ternyata kita udah tahu nih. Oh ternyata luas banget gitu ya. Nah, tapi kan ini masih baru, kita bicara apa, terus mengapa gitu kan. Masalahnya kadang-kadang kita itu nggak ngerti. Terus implementasinya kayak apa gitu. Nanti saya harus melakukan mulai dari mana gitu ya. Saya harus jalanin itu seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini kira-kira Pak Eno bisa ya Pak ya, maksudnya punya langkah-langkah yang praktisnya atau seperti apa begitu ya. Mungkin nggak bisa di sini kayaknya, itu panjang ya Pak ya. Panjang, ya. Jadi gini Pak, kalau analogi ya, ketika orang belajar manpower planning, belajar ya, itu berarti kita itu sedang mencoba mengetahui tentang alfabet. Oh, huruf A ini, C ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belajar manpower planning, orang itu belajar akan alfabet. Ketika sudah tahu akan alfabet, huruf A, B, sampai Z-nya itu, kemudian dirangkai menjadi dua kata, ba, bi, bu, seperti itu. Kemudian 3 kata, dan akhirnya bisa membaca. Sama, ketika orang belajar manpower planning itu, yang pertama kita memang dari tahap dulu, dari tahap awal ya, pengenalan. Yang A, yang B, yang C, yang C, termasuk dikatakan Pak David tadi itu, manpower planning itu bagian rekrutmen untuk kebutuhan. Satu departemen, satu divisi, itu kebutuhannya berapa. Ya kan, seperti itu. Sehingga butuh orang berapa, seperti itu. Itu tidak salah. Tapi sebelum lari ke belakang, hal itu terjadi kan mesti ada proses analisis, ada proses historis. Jadi contoh misalnya, saya gunakan packing aja lah, supaya lebih mudah ya. Kalau kebutuhan packingnya hanya 500 packing tiap hari, 500 packing ya tiap hari, kan nggak mungkin kita cari karyawan itu 8 orang. Kalau targetnya 1 orang, 1 packing 1 hari, paham ya? Iya. Kalau misalnya targetnya 500, ya kan? 500 hari. Di-breakdown 1 orang 100. Nggak mungkin kita melakukan rekrutmen 8 orang. Kan nggak mungkin. Kita hanya mencari 5 orang. Kemudian yang 5 orang ini, kita juga butuh bahwa saat rekrutmen kita mencari kemampuan kinestetik, apa ya, kemampuan motorik kasarnya lebih bagus atau motorik halusnya lebih bagus, sehingga dia dapat melipat dengan lebih cepat rapi, seperti itu. Bukan orang yang pintar, IQ-nya berapa, enggak. Itu juga bagian dari manpower planning, seperti itu. Untuk menjawab kebutuhan satu perusahaan, seperti itu. Jadi enggak itu, enggak salah, tapi tidak di yang dikatakan Pak itu ada
historis atau lain-lain di belakangnya. Seperti itu. Tadi katakan 500, dari mana Pak 500? Itu ada book analisis seperti itu. Kalau misalnya itu terjadi berkesinambungan, saya yakin itu akan menjadi satu rangkaian rantai seperti itu. Oke, Seperti itu. Ya. Oke Pak Heno. Pak, berarti buat teman-teman yang baru join ini mungkin banyak yang baru join sih Pak. Sebenarnya waktu kita udah mau closing. Mungkin ada teman-teman yang baru join pada pengen tahu sebenarnya bahas apa sih ini manpower planning ini apa, kok ketinggalan, terus lo mau tahu implementasinya tapi nggak dibahas. Nah, kita punya solusinya sih Pak. Untuk teman-teman semua yang misalkan pengen tahu mengenai manpower planning sendiri, BISPLUS itu akan adakan webinar manpower planning dan strateginya tentu aja bersama Pak Heno. Itu gitu. Jadi kalau untuk webinar ini nanti akan dibahas semua mulai dari tadi yang kita bahas apa itu manpower planning, strategi-strateginya pun akan dibahas oleh Pak Heno sendiri di webinar kita yang akan kita adakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Webinarnya itu akan diadakan pada pukul 1:30 siang sampai jam 4 sore. Kita juga lagi ada promo khusus kan karena kita kemarin habis lebaran nih, masih nuansa-nuansa lebaran, masih ada beberapa mungkin yang juga belum masuk bekerja. Kita akan adakan promo THR sampai malam ini aja. Jadi terakhir malam ini untuk harga normal yang biasanya kita Rp450.000 untuk satu peserta, kita beri spesial promo THR yaitu Rp700.000 untuk 2 peserta. Jadi pastinya lebih hemat dan juga lebih praktis biayanya apabila teman-teman semua ingin mendaftarkan 2 peserta sekaligus di webinar Manpower Planning dan strateginya begitu. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih cara daftarnya? Aku hubungi ke siapa ini? Mungkin banyak bertanya-tanya gitu, jadi akan saya infokan juga kalau misalkan teman-teman yang sudah join di sini atau teman-teman lain bisa diinfokan kalau misalkan untuk mendaftar webinar ini bisa langsung DM di Instagramnya BISPLUS di bisplus.id atau bisa mendapatkan nomor WA saya di bio-nya Instagram kita bisplus.id. Jadi bisa langsung WA saya atau DM di Instagram kita. Begitu. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi dari Pak Heno atau Pak David? Atau sudah selesai? Saya sudah. Semuanya? Oke, sudah cukup. Baik. Ya. Halo, Bu Novi, Ya. Pak David, kalau saya ketika nanti manpower planning setelah belajar, sebaiknya kita mulai mencoba untuk mengeksekusinya karena kalau tidak dieksekusi nanti ya hanya di pengetahuan wacana wawasan ya. Betul. Jadi harus ada pelaksanaannya ya Pak ya, nggak cuma ngerti tok tapi nggak dijalankan nggak efektif nanti gitu ya. Cuannya nggak dapet nanti. Karena tujuannya cuan tadi ya Pak ya, kembali lagi ke tujuan. Ya. Oke, kalau gitu untuk penutupan hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Pak Heno dan juga Pak David. Ya, oke, sama-sama Novi. Selalu ya Pak Heno dan Pak David. Selamat beristirahat dan karena juga hari weekend. Mungkin ada yang besok libur atau besok masih masuk setengah hari. Saya ucapkan selamat istirahat dan selamat hari weekend, selamat menikmati istirahatnya dan juga liburnya. Oke, selamat malam. Dan juga terima kasih pada para viewers. Para viewers, terima kasih sudah ikut. Iya, teman-teman juga semuanya yang sudah ikut, terima kasih. Jangan lupa follow BISPLUS, suruh teman-temannya yang lain juga untuk follow BISPLUS. Jadi kalau misalkan kita ada live IG atau ada promo-promo lain, nanti nggak ketinggalan. Rutin nggak, Novi? Live IG-nya rutin ya ini ya? Rutin Pak, kita adakan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, dengan berbagai macam topik tentunya ya? Iya, nggak cuma HRD, manajer, nanti kita akan banyak topik yang kita bahas. Oke, selamat malam Pak David dan Pak Heno, terima kasih. Selamat malam, sukses semuanya ya. Makasih Pak Heno. Yuk. Terima kasih. Ya, makasih.